Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Jessica Priani, biasanya dipanggil Jessica, Jess dan sebagainya. NIM saya sendiri yaitu 2111330021. Nah, saya sendiri dari program studi Manajemen Dakwah semester 5A. Di sini saya akan membuat video mengenai ujian akhir semester manajemen kinerja, yaitu mengenai tentang manajemen kinerja sendiri dan beberapa hal. Pertama yaitu bagaimana seharusnya sumber daya manusia atau SDM karyawan. Nah, sumber daya manusia karyawan sendiri haruslah dikelola dengan baik. Kenapa? Karena agar mencapai suatu perusahaan yang produktif dan berkelanjutan. Bagaimana? Yaitu dengan cara melibatkan karyawan itu sendiri, mulai dari proses perekrutan dan seleksi. Bagaimana proses perekrutan dan seleksinya? Yaitu dengan cara selektif dan cermat, dengan agar penempatan antara SDM atau karyawan tersebut dalam perusahaan sesuai dengan kebutuhan perusahaan itu sendiri dan keterampilan karyawan. Dan yang kedua yaitu adanya pelatihan dan pengembangan terhadap karyawan di dalam perusahaan agar karyawan dan SDM yang ada dalam perusahaan tersebut dapat meningkatkan skill, pengetahuan, dan pengalaman dalam suatu bidang yang digelutinya. Yang ketiga yaitu adanya manajemen kinerja. Nah, manajemen kinerja sendiri yaitu untuk mengevaluasi apa saja yang telah dilakukan oleh karyawan-karyawan, sehingga dapat meningkatkan semangat untuk karyawan melakukan pekerjaannya di hari kemudian. Yang keempat yaitu adanya keseimbangan antara hidup dan kerja. Bagaimana maksudnya? Yaitu karyawan harus dapat menyeimbangkan antara hidupnya di rumah dan kerjanya di perusahaan, sehingga dapat mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup. Yang terakhir yaitu adanya komunikasi dan kerjasama. Karyawan di dalam perusahaan harusnya dapat memiliki komunikasi yang baik antar rekan kerjanya, baik itu sesama karyawan dan dengan atasan sendiri. Sehingga ketika adanya komunikasi dapat mempermudah mencapai suatu tujuan perusahaan. Sebaliknya kalau tidak ada komunikasi dari bersama, sangat sulit untuk mencapai suatu tujuan perusahaan. Seperti itu. Selanjutnya yaitu bagaimana kepuasan karyawan terhadap perusahaan yang diharapkannya. Dari apa yang diharapkannya? Yaitu kita harus paham dulu kepuasan kerja itu apa sih? Nah, menurut Handoko 2016, kepuasan kerja itu adalah suatu keadaan emosional yang mencerminkan baik menyenangkan maupun tidak menyenangkan dalam memandang pekerjaan mereka, yaitu bagaimana suatu karyawan itu memandang pekerjaan baik menyenangkan maupun tidak menyenangkan, seperti itu. Sehingga ada beberapa hal yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Pertama yaitu adalah kesesuaian pekerjaan dengan bidang yang dimiliki. Maksudnya yaitu seorang karyawan haruslah bekerja sesuai dengan bidangnya. Ketika dia bekerja sesuai bidangnya, maka dapat dipastikan bahwa dia akan lebih semangat, tulus untuk mengerjakan pekerjaannya, dan juga tidak dapat kita hindari bahwa pekerjaannya akan baik karena dia bekerja sesuai bidangnya. Karena dia sudah bisa, maka dia akan mengerjakannya dengan sebaik mungkin. Seperti itu. Kemungkinan besar seperti itu. Yang kedua yaitu kondisi fisik perusahaan. Nah, kalau kita mengenai kondisi fisik lingkungan kerja atau perusahaan ini, itu kembali lagi kepada fasilitas dari suatu perusahaan. Ketika suatu fasilitas itu baik, maka kerja karyawan juga akan baik, seperti itu. Nah, fasilitas seperti apa yang harus disiapkan? Seperti ruang kerja yang baik, adanya AC, meja, dan sebagainya. Hal yang emang umum dalam suatu perusahaan, dan adanya tempat istirahat, musola, WC dan sebagainya. Hal-hal seperti itu haruslah
ada dalam suatu perusahaan, yang mana kita dapat simpulkan bahwa lingkungan kerja tersebut haruslah membuat kenyamanan terhadap suatu karyawan seperti itu. Yang ketiga yaitu upah dan promosi. Nah, upah dan promosi itu harus sesuai dengan karyawan sendiri. Apabila upahnya segini, kerjanya segini, maka upahnya segini. Nah, hal-hal seperti ini, upah dan promosi haruslah disepakati di awal, sehingga tidak ada yang namanya kegangguan atau orang karyawan tersebut menggugat perusahaan, karena sudah disepakati di awal bahwa kerjanya segini, gajinya segini, dan promosinya juga harusnya seperti ini dan seperti ini gitu. Dan yang ketiga yaitu sikap dan hubungan sosial. Nah, sikap dan hubungan sosial sendiri haruslah dilakukan dengan baik dan sikapnya harus baik. Ini harusnya dilakukan dari atasan ke bawah seperti itu. Kalau dari atas ke bawah juga baik, maka bawah sesama jajarannya juga akan baik, dan bawahan ke bawahan lagi itu akan semakin baik seperti itu. Maka dapat simpulkan juga bahwa hubungan sosial dan sikap itu harus sesuai dengan keluarga. Ketika ada yang satu sakit, maka yang lain harus sakit juga. Bukan sakit sih, harus melindungi dan membackup segalanya. Yang terakhir yaitu benefit dan benefit karyawan. Nah, benefit sendiri yaitu terlepas dari upah dan promosi, sehingga dapat kita katakan bahwa benefit sendiri yaitu seperti tunjangan, reward dan sebagainya, tunjangan akhir tahun, tunjangan promosi, cuti dan sebagainya. Hal ini harus diberikan kepada karyawan. Nah, 5 hal ini menurut saya ini adalah sangat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan di suatu perusahaan. Akhir yaitu bagaimana lingkungan kerja yang sehat itu. Lingkungan kerja yang sehat itu yaitu ketika hak dan kewajiban itu terpenuhi dengan baik. Yaitu seperti kewajiban karyawan seperti yang kita bahas tadi yang di awal, yaitu bagaimana karyawan itu seharusnya. Nah, kewajiban indikator yang ada dalam suatu bagaimana karyawan tersebut, itulah yang harusnya dipenuhi oleh suatu karyawan. Dan yang kedua yaitu hak karyawan. Apa saja sih hak karyawan? Nah, hak karyawan tersebut dapat kita lihat dari penjelasan apa sih bagaimana kepuasan kerja. Nah, kepuasan kerja itu indikator-indikator yang mempengaruhi itulah yang dapat kita katakan sebagai hak karyawan, mulai dari kesesuaian pekerjaan, promosi dan upah dan sebagainya yang telah dijelaskan tadi. Hal-hal seperti itulah yang dapat dikatakan membuat lingkungan menjadi sehat, sehingga dapat dikatakan hak dan kewajiban itu harus terpenuhi sehingga membuat lingkungan kerja menjadi sehat. Itulah penjelasan dari 3 pertanyaan atau 3 materi yang menjadi pokok pembahasan ujian akhir semester kali ini. Selanjutnya yaitu promosi. Nah, kami mendapat tugas promosi tentang sirup kalamansi dan keripik ubi. Nah, sirup kalamansi sendiri itu kawan-kawan adalah sirup yang original dari jeruk kalamansi. Nah, jeruk kalamansi sendiri itu adalah sirup yang asli dari Provinsi Bengkulu. Jadi sangat tidak mungkin sih menurut saya kawan-kawan tidak mengenal bahwa jeruk kalamansi itu adalah khasnya Bengkulu. Maka saya harus kasih tahu bahwa kawan-kawan harus sangat mencoba minuman ini. Seperti itu kawan-kawan. Harganya cukup murah dan kawan-kawan bisa beli di Dapur Kalista. Itu adalah salah satu pendirinya, itu dosen saya. Harganya cukup terbilang murah ya teman-teman. Harganya tuh sekitaran 25.000, murah kan? Karena saya lihat-lihat di pasar dan sebagainya, itu harganya lumayan dari di atas 30 ke atas gitu. Jadi saya sarankan kawan-kawan harus beli di Dapur Kalista. Yang kedua yaitu keripik ubi. Nah, keripik ubi ini banyak variannya kawan-kawan, karena saya juga harusnya dapat sih untuk beli juga, tapi karena kebanyakan teman-teman saya beli, jadi saya nggak kedapetan nih. Jadi kawan-kawan harus beli juga keripik. Nah, kawan-kawan bisa beli ya.
Jangan lupa kawan-kawan bisa kunjungi Instagramnya Dapur Kalista atau nomor dosen saya. Saya akan cantumin di sini. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari materi saya dan promosi saya. Semoga kawan-kawan dapat tertarik karena emang ini adalah tugas saya. Jadi kawan-kawan, terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.